Jadi banyak kejadian ya. Kalau kita ambil salah satu ibrohnya ya, adalah ketika selesai perang Uhud ya. Jadi perang Uhud ini kaum muslimin sempat menang ya, sempat menang gitu. Beberapa saat tadi yang diceritakan oleh Kang Imron ya. Nah, tapi karena kemaksiatan, nah ini jadi lagi-lagi kekalahan ya, itu terjadi karena kemaksiatan ya. Kemenangan terjadi karena ketaatan. Inilah kunci sebetulnya ya, kunci perjuangan ini. Kenapa di dalam usulus salasah ya, 3 pokok di dalam ad-din ya. Itu yang pertama akidah, yang kedua ibadah, 3 manhaj. Ini jadi usul, jadi dasar. Manhaj ini sirah ya. Manhaj ini adalah sirah, perjalanan. Ini menjadi penting, menjadi landasan kita beragama. Karena apa? Tanpa sirah kita tidak akan tahu arah. Ya, kita mau ngapain coba kalau nggak ada sirah? Nggak ada contoh. Ya. Dan sirah ini bukan hanya sekedar untuk hiburan. Ya, kayak dongeng zaman dulu kan, ketika kita masih kecil di TPRI itu ya, ada dongeng serigala ya, sama domba sama apa, itu seperti hiburan. Tapi sirah ini ya, kisah-kisah Nabi dan para Rasul dan para sahabatnya ini bukan hanya hiburan, tetapi apa? Sebagaimana Allah abadikan di dalam surat An-Nahl ya, surat 16 ayat 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi dhalalah fasiru fil ardi fanduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Jadikan pelajaran, jangan kita seperti mereka begitu. Jadi bukan hanya hiburan. Nah, kejadian setelah perang Uhud ini ya, jadi prosesnya panjang ya. Prosesnya ketika berangkat dari Madinah ya, ke sekitaran waktu duha berangkat, karena Uhud ini di gerbangnya Madinah, jadi nggak jauh gitu ya. Jadi dari Madinah ke Uhud itu dekat, hanya jarak beberapa mil, 3 mil atau 4 mil lah gitu ya. Kalau kilometer mah sekitar 8 kilo atau 6 kilo ya, dari Madinah ke Uhud itu dekat gitu. Kalau dari Mekah ada jauh. Nah, ketika berangkat 1000 orang, 300 munafik menyingkir ya, sisalah 700 ya. Dari 700 ini Rasulullah menyimpan 50 orang di Bukit Uhud ya, sebagai pasukan pemanah. Sebetulnya intinya di sini ya, kemenangan tercapai itu karena ada 50 pemanah di bukit yang solid. Jadi setiap ada pasukan datang panah terus, yang di bawah juga sama terus ya, menyerang. Sehingga apa? Ketika bendera musuh sudah jatuh, itu lambang kekalahan, musuh kocar-kacir kejar gitu ya, sampai jarak jauh gitu kan, nggak kelihatan, ghanimahnya banyak. Nah, yang 50 orang nih ya turun ya, 47 ya, gitu. Sisa 3 orang di atas ya, sisa 3 orang di atas turun semuanya. Nah, disitulah baru awal mula dari kekalahan gitu. Karena tadinya Khalid bin Walid ini kan dari arah bawah bukit ini sudah ngincer 200 orang nih, seret. Ini ketika ada 50 orang di atas, dia nggak berani lewat. Karena apa? Sekali mana 50 ya, 50 orang kan seret 50 tuh, itu lewat mati 50 ya. Jadi 4 kali lewat habis tuh yang 200 kan pasukan Khalid. Tapi ketika 47 turun tinggal 3, ini 3 panah nggak mempan, Khalid balik nyerang. Akhirnya apa? Kalah lah. Nah, itu awalnya menang gitu. Awalnya menang karena masih dalam ketaatan. Nah, karena maksiat inilah terjadilah kekalahan. Ini ibrah yang kita harus ambil ya, bahwa rumus daripada Allah itu sudah kamu taat saja pasti menang. Itu rumusnya. Jadi umat Islam hari ini kalau ingin dimenangkan oleh Allah, taat, sudah selesai. Nggak perlu banyak umat Islam itu. Di Indonesia itu 95% dulu ya. Nah, sekarang merosot ya, karena zaman semakin begitulah ya. Yaitu umat Islam sudah terdegradasi akidahnya gitu ya.
Jadi sekarang ini sudah pluralnya ya, sudah mendarah daging ya, gitu pluralismenya. Sehingga apa, umat Islam di Indonesia tinggal 80%. Itu yang Islamnya. Yang Muslimnya itu sekitar ya 0, sekian persen. Ya. Kalau yang Islamnya menurut KTP Islam 80%, yang Muslimnya gitu ya. Beda Islam yang Muslim. Ya. Muslim tunduk. Ya, Muslim itu tunduk patuh. Maka kata Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Jangan mati kecuali kamu tunduk. Nah, yang tunduk sama Allah, yang taat sama Allah ini cuma 0, sekian persen. Gitu ya. Jadi nggak perlu banyak sebetulnya. Jadi umat Islam ini yang penting taat sama Allah, Allah menangkan, itu kuncinya. Sekali maksiat, udah habislah. Ya. Nah, maka setelah kekalahan itu mereka pulanglah, ya. Pulang ke Madinah, ya, kembali ke Madinah dengan proses-prosesnya, ya. Ketika pada waktu itu ada sahabat Nabi namanya Mus'ab bin Umair, ya, ikut perang Uhud. Mus'ab bin Umair ini ganteng, gitu, karena orang Mekah, orang kota, dan orang kaya. Keturunan bangsawan, putih, bersih, ya, ya, gitu. Mus'ab bin Umair. Nah, pada waktu itu terbunuh, ya, terbunuh di Uhud. Sehingga apa? Yang membunuhnya nyangka itu Muhammad. Saya sudah bunuh Muhammad. Wah, akhirnya apa? Pasukan Muslim semakin kocar-kacir. Wah, Rasulullah sudah meninggal ini. Rasulullah sudah meninggal, ngapain kita? Oh, lari. Ya. Nah, maka Abu Sufyan itu nggak mau kecolongan. Bener nggak nih Muhammad yang meninggal nih? Terus dicarikan, cari jenazahnya sampai ketemu, nggak ketemu. Akhirnya kan sampai terpojok Rasulullah dengan sahabat-sahabat itu, Abu Sufyan teriak, apakah ada Muhammad di sana? Diam semua. Ada Abu Bakar di situ, karena Abu Sufyan tahu pada ngumpet di belakang pohon, gitu kan? Tapi nggak diserang, diam aja. Adakah Umar di situ? Ditanya. Nah, Umar ini nggak tahan, karena memang Umar ini sifatnya ya begitu, berani gitu. Maka Umar berteriak, semua yang kau sebutkan namanya hari ini masih hidup dan ada di sini. Maka kata Abu Sufyan, saya lebih percaya kepada Umar daripada kepada sahabat saya sendiri yang ngomong dia ngebunuh Muhammad. Akhirnya apa? Sampai jumpa di dalam pertempuran selanjutnya. Ini si Abu Sufyan janji mau nyerang kembali Madinah. Maka pulanglah sampai di Madinah itu dalam kondisi luka-luka semuanya, ya. Kondisi apa? 70 orang meninggal di kalangan kaum muslimin, ya. Jadi 700 dikurangin 70 tinggal 630, ya. Itu pun penuh dengan luka, kembali ke Uhud, ya. Kembali ke Madinah. Setelah sampai di Madinah, ya, itu posisi maghrib, ya, maghrib ke isya, itu baru istirahat gitu kan, ya. Ketika habis subuh, Bilal teriak lagi, wahai ahli Uhud, kumpul, ya. Itu belum kering lukanya, ya. Belum kering lukanya. Wahai ahli Uhud, kumpul lagi, gitu ya. Dipanggil lagi ahli Uhud itu, kumpul semuanya yang kemarin ikut perang Uhud itu, kumpul semuanya. Sampai dikisahkan di situ ada 2 anak muda, ya, yang saking parahnya lukanya itu nggak bisa jalan. Ini adik kakak ini ngomong, ini gimana kita menemui Rasulullah, sedangkan kita jalan saja nggak bisa. Ya udah, kita gantian aja, saya seret kamu, nanti kamu seret saya, terus saling seret-seretan nyampe kepada Rasulullah. Ya, saking apa? Saking betul-betul ketika ada panggilan daripada Rasulullah itu mereka tidak mau tertinggal. Ya, ini kan bukan dongeng untuk hiburan kan, ya? Ya, kisah ini untuk kita teladani, ya. Makanya kenapa kita berbicara dengan materi kita Ma'rifatur Rasul, supaya kita ini benar-benar gitu, ya, di dalam melaksanakan sebagaimana tadi dijelaskan oleh Kang Amsor, ya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, ikuti pola itu, ya. Yakin Allah akan memberikan kemenangan. Orang kafir itu lemah, kata Allah, ya. Orang kafir itu lemah. Inna kaida syaitana dhaif. Ya, sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Orang kafir itu kan kata Allah pemimpin apa? Setan, ya. Wa idza
wa idza laqul ladina amanu qalu amanah wa idza khalau ila syayatinihim. Ya, pemimpin-pemimpin munafik, orang-orang kafir itu disebutnya apa? Setan oleh Allah. Wa idza khalau ila syayatinihim, ketika mereka kembali kepada setan-setannya itu. Ya, qalu innama akum innama nahnu mustahziun. Saya bersama kamu. Saya hanya mengolok-olok orang beriman, begitu. Nah, maka setelah berkumpul ya beberapa beberapa orang yang setelah perang Uhud ini ya. Nah, maka diarahkan oleh Rasulullah untuk kembali apa? Mengejar musuh. Coba dalam keadaan luka. Ya. Dalam keadaan luka dan pasukan yang berkurang. Ngejar musuh. Gitu ya. Musuh dalam kondisi apa? Percaya dirinya tinggi karena sudah menang. Sedangkan kaum muslimin tadi dalam kondisi apa? Kekalahan. Pasti ada dampak dalam psikologisnya. Ya, tetapi orang beriman ketika diajak oleh Rasulnya itu tidak ada alasan. Ya, enggak apaan, anak sakit, apaan, nah itu. Ya, ya, nah ini jadi sirah ini ya dibacakan ya, diajarkan, dikisahkan sirah ini untuk apa? Ya untuk kita tiru, gitu ya. Untuk kita tiru. Sudah perang saja penuh dengan luka. Lukanya kalau dihitung itu ya, itu lebih daripada 40-50 bekas luka di tubuhnya. Ya kita makan kakara kasilet doang ya. Aduh muriang sudah mau hadir gitu. Kakara kasilet doang. Ya, gitu. Jadi ya beginilah gitu ya. Maka kalau perjuangannya masih seperti ini, ya itu isbiru wasobiru warabitu, sabar deui terus sabar. Ya siap siaga. Ya memang sabar ya. Kuncinya adalah kesabaran. Ya itu. Nanti akan dimenangkan oleh Allah pasti. Ya pasti akan dimenangkan oleh Allah. Ya kita tinggal sabarnya. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah ya. Dari kisah ya, ini disebutnya Ghazwah Hamrat al-Asad ya. Setelah perang Uhud ini. Hamrat al-Asad ini jaraknya kira-kira 16 kilo ya dari kota Madinah. Gitu. Kalau ke Uhud itu sekitar 4 kilo, 6 kilo. Nah, ke Hamrat al-Asad ini 16 kilo. Ya, kisaran segitu. Sampai di Hamrat al-Asad, maka Rasulullah menginstruksikan kepada kaum muslimin untuk mengumpulkan kayu bakar. Ya, dibikin beberapa tumpukan sampai 500 ya, jumlahnya 500 tumpukan. Pas begitu malam tiba dibakar. Gitu. Jadi dibelah dia ngadurukon, belah itu ngadurukon. Jadi seolah-olah kaum muslimin banyak. Sehingga apa? Mental orang kafir yang tadinya dia sudah Rasulullah kan punya mata-mata. Ya, dari mata-mata ini diketahui bahwa besok si Abu Sufyan ini sama temennya mau nyerang Madinah karena tahu Madinah lagi lemah nih. Gitu. Nah, maka untuk mengantisipasi itu Rasulullah menyerang duluan. Susul. Nah, di Hamrat al-Asad ini dinyalakanlah api yang besar, ya. 500 titik api. Sehingga orang kafir melihat, "Wah, kok kekuatan muslim tambah besar?" Gitu ya. Akhirnya apa? Mereka berbalik takut, pulang ke Mekah. Nah, Rasulullah berdiam di Hamrat al-Asad 3 hari. Ya, nunggu. Gitu, nunggu. Maka setiap ada orang yang lewat gitu kan ngelihat, wah ini orang-orang muslim ini nungguin orang-orang anak buahnya Abu Sufyan bener-bener hebat ya. Ini Abu Sufyan pengecut nggak mau datang gitu ya. Akhirnya tersebarlah itu isu kan bahwa orang-orang kafir takut oleh kaum muslimin tuh. Akhirnya apa? Terangkat lagi kan mental orang beriman. Nah, disitulah ya. Jadi bagaimana cara Rasulullah ini di dalam taktik perangnya. Jadi Rasulullah ini beliau mempunyai mata-mata di mana-mana tersebar mata-mata itu. Ya. Dan mata-matanya terpercaya betul. Jadi setiap ada kabar ya Rasulullah Bani Anu mau nyerang kita, sebelum dia nyerang serang duluan sama Rasul. Itu strategi Rasulullah. Gitu. Jadi tidak bertahan. Gitu. Yang bertahan itu hanya di Ahzab, ya, perang Ahzab. Gitu. Karena dikepung oleh pasukan yang banyak gitu kan. Kalau keluar juga cuman 1000 berbanding 10.000 gitu ya. Orang Madinah itu cuman 1000 di Madinah itu. Perang Khandaq itu ya. Perang Khandaq ya, perang Ahzab.
itu hanya di situ tuh bertahan, selainnya itu menyerang keluar. Ya, terus masuk di Badar, di Uhud itu kan, termasuk di Uhud itu kan pas musyawarah ya, sebelum pergi ke Uhud itu Rasulullah kan memberikan saran, ini kita diem di benteng nih di dalam atau kita keluar, gitu ya. Itu beberapa pendapat. Ada beberapa pendapat, ada pendapat termasuk pendapatnya si Salul tuh, si Ubay, udah kita di sini aja aman di benteng, karena kan Madinah itu dikelilingi benteng Yahudi, ya, dan kebun-kebun kurma. Gitu, susah pasukan masuk itu, udah di benteng saja. Tapi sahabat-sahabat Ansor dan Muhajirin kita keluar saja, gitu. Maka Rasulullah putuskan keluar. Nah seperti itu. Jadi inilah ya dahsyatnya strategi daripada Rasulullah SAW.